Kalau Arabica kan orang tuanya di Arab, tapi kan bukan Arab kan? Kan. Bahkan ada yang disebut dengan coffee wine. Coffee wine itu bukan kopi dikasih wine. Tapi ada juga kopinya. Kopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome to Bayu Station Channel. Oke, saat ini saya sedang berada di bawah jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah yang berada di Kabupaten Siak. Di sini suasananya sangat enak sekali, dan di belakangnya juga ada kedai kopi. Jadi kita bisa minum, makan, minum aja ya. Minum Minum sementara. Dan kebetulan juga saya juga di samping saya ini, bersama saya ini adalah pengelola atau owner nih Pak? Pengelola aja. Pengelola, bukan yang punya ya. Kan. Pengelola dari kafe yang ada di bawah jembatan Siak ini. Kafe atau coffee shop ya? Coffee shop. Coffee shop. Nah, jadi karena dia jual minuman saja. Bersama Bang Mayonal. Ya. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Barusan kita tadi ketemu juga ya. Ya, di masjid ya. Kedai kopi ini Bang, apa nama brandnya kedai kopi ini? Baik. Untuk namanya Sultana Coffee, kita memang mengambil dari nama jembatan. Ya. Nama jembatan ini kan Tengku Agung Sultanah Latifah. Jadi ada sultananya gitu kan. Kita ngambil Sultana Coffee. Nah, sekarang sebenarnya tidak kafe. Iya. Kita masih kita mengusung konsep coffee shop. Tidak ada makanan untuk sementara ini. Ya. Mungkin ke depan ada pengembangan makanan. Ya untuk mungkin lebih ke cemilan sih. Gitu. Cemilan, bukan makanan besar ya. Bukan makan berat. Karena lebih ke suasana yang cozy ini, seperti saya bilang tadi, nyaman gitu kan. Ya. Nyaman, tempat berpikiran kita supaya tenang. Nah, dari di sini. Jadi Abang Yonal ini saya sudah tahu juga dia dalam hal berbisnis juga banyaklah lika-liku kehidupan bisnisnya, dan kita bisa belajar dari Abang Yonal ini terkait mungkin lebih spesifiknya ini bisnis kulineri ya, atau bisnis apa namanya? F&B ya, food and beverage ya, lupa saya tadi. Tadi food and beverage ini. Walaupun beverage aja jadinya ya, belum ada food ya. Belum ada. Belum ada food. Jadi awalnya Pak Yonal ini atau Abang Yonal ini dengan bisnis makanan ini udah sejak kapan? Atau dulu dari kecil itu udah jualan makanan atau gimana? Wah, ini pasti panjang ceritanya kan. Tapi kita persingkat aja. Singkat aja yang Bayu, ya? yang inti-intinya aja. Intinya aja. Kalau dari segi genetik ya, gen. Emang kedua orang tua itu jualan sih, jualan makanan. Itu kalau kita boleh dibuka kan di sini kan. Itu waktu kecil itu orang tua memang jualan sate dangung-dangung. Karena memang asli di sana kan. Nah, kemudian tapi kami nggak pernah diajarin karena disuruh harus sekolah, disuruh harus jadi guru sebenarnya. Jadi itu kan. Kemudian ketika misalnya udah berada di Siak, saya melihat Siak ini kok bagus sekali tatanan kotanya gitu kan. Tapi kok nggak ada yang ngusung tempat tongkrongan kayak kedai kopi kekinian lah, atau coffee shop. Nah, kedai kopi sih banyak, tapi kan lebih banyak tradisional. Dan pasarnya juga segmentasinya juga lebih banyak kepada orang-orang yang dewasa. Nah, saya berpikiran karena waktu itu masih muda, sekarang masih muda juga kan. Jadi muda menjelang tua. Muda menjelang tua. Semangat masih muda. Saya berpikiran gimana kalau misalnya kita bikin coffee shop di Siak. Waktu itu banyak yang meragukan. Waktu itu tahun 2017, tahun 2016 akhir saya merancangnya. Akhirnya bisa berdiri, bisa grand opening pada Mei 2017. Itu bukan Sultana. Oh, berarti ini yang sebelumnya ya? Sebelumnya. Ada usaha kedai kopi juga? Ya. Ya memang saya bilang tadi kan udah perjalanan jungkir balik, jatuh bangun untuk bisnis kuliner ya. Jadi pertamanya itu di
kedai kopi juga ya. Kedai kopi. Oh, semenjak apalah itu ya? Semenjak kopi-kofi ini apa sedang tren ya? Sedang tren. Filosofi kopi Nah, gitu itu ya. Sejak kopi masuk jadi tren kehidupan anak-anak remaja, pemuda. Sebenarnya sih segala umur, tapi dikemas lebih modern gitu kan. Nah, kemudian kita coba bangun itu. Sebenarnya saya tidak ngerti di dunia kopi pada awalnya, tapi hobi ngopi gitu. Tidak ngerti tapi hobi ngopi. Nah, cari pergaulan akhirnya dapat, ya kita bawa ke Siak gitu. Kita latihan juga beberapa adik-adik yang ada di Siak, mereka mau, maka berdirilah namanya Rasaki Cafe ya waktu itu. Pertamanya ya. Udah 5 tahun. Nah, kemudian saya melihat potensi kenapa ada Sultana, gitu kan? Saya melihat ada pembangunan taman. Ini dulu waktu pertama saya kesini tidak kayak gini, bawah jembatan, hanya semak belukar gitu kan. Terus saya jalan-jalan, wah ini bagus nih. Pada akhirnya, entah kenapa nggak tahu, provinsi membangun taman ini, kemudian dipelihara oleh Pemkap Siak. Provinsi bangun ini ya. Provinsi bangun ini, Bangkeo kalau nggak salah ya. Nah, kemudian saya diskusi sama Pak Bupati Siak yang sekarang, Pak Alfedri, sama kepala dinas PU-nya. Wah ini bagus sekali kalau bisa dibikin di sini kulineran atau coffee shop. Nah, akhirnya saya ditantang, kamu bisa nggak untuk untuk ngelola. Oke, saya bisa sebagai konsultan, kemudian penyuplai bahan, perlengkapan dan lain-lain. Karena kan kita punya jaringan di situ. Nah, saya dikasih kewenangan izin untuk itu. Ini di luar konteks tempat ini statusnya seperti apa. Ini kan pinjam pakai, ada biaya sewa ke pemerintah. Nah, saya ajarin anak-anak di sini, kita rekrut. Nah, kita ajarin sama teman-teman yang dari Pekanbaru, yang masternya di dunia kopi. Nah, kita memang yang teman-teman yang kita bawa ke sini sebagai konsultan Sultana ini barista-barista handal lah, yang sudah punya jam terbang di Indonesia, tidak hanya di Riau ya, di Indonesia. Ini yang melatih tadi ya? Yang melatih. Nah, kemudian saya lebih kepada bisnisnya. Kalau di ilmu kopinya ada sih, cuman saya ingin adik-adik di sini ini memang dibukakan kelas kopinya sebelum Sultana ini buka. Ya, tapi Bang Yonal pengen yang ahlinya sekali ya untuk melatih ya. Walaupun Bang Yonal sendiri paham dan mengerti juga tentang kopi-kopi ini ya. Terus seiring dengan proses Sultana, tiba-tiba coffee shop baru sudah buka. Nah, ini yang menggembirakan. Ada misalnya di Raja Kecik ada teman kita juga ada coffee shop baru, kemudian di Pasar Seni, kemudian di Sabta Taruna. Nah, kemudian muncul Sultana seperti itu. Yang ingin saya katakan adalah ketika konsep coffee shop ini sudah banyak di Siak, artinya customer kita teredukasi untuk ke coffee shop. Jadi karena proses transaksi atau jual beli di coffee shop yang kita usung di Sultana atau kekinian itu jauh berbeda dengan tradisional, kedai kopi tradisional. Nah, masyarakat Siak itu kan beli kopi di Pekanbaru di coffee shop, dia udah terbiasa karena orang membangun sistem seperti itu. Datang ke konternya, kemudian pesan, pilih menu, kemudian bayar, kemudian dia bisa take away, pergian. Nah, untuk di taman saya pikir konsep seperti itu sangat bagus sekali. Oh, jadi konsepnya ini beda dengan kopi lain ya. Ini diambil dulu dan bayar ya? Ya. Kayak di KFC atau yang franchise gitu ya? Ya, kayak di KFC atau Starbucks. Ya. Seperti itu kita buat. Starbucks kayak gitu ya. Jadi kita harus cetak cup sendiri, kemudian mengedukasi bagaimana customer kita di Siak ini bisa datang ke bar, kemudian dia pesan kopi yang dia mau, kemudian dia bayar langsung. Nah, begitu dia kopinya diseduh, selesai dikemas, disajikan, dia bisa bawa kemana-mana. Tinggal nanti bungkusannya buang di tong sampah yang disediakan. Nah, pola ini saya pikir boleh dikatakan masih baru di Siak seperti itu.
si baru atau mungkin yang pertama mungkin? Yang pertama enggak juga, karena teman-teman yang coffee shop yang memang tahun-tahun inilah. Oh, iya. Cuman udah keduluan yang lain gitu, teman-teman sebelah. Nah, Sultana ini kan baru belum sebulan nih. Iya, iya. Baru 3 minggu nih. Nah, seperti itu. 3 minggu ya. Jadi kalau soal kan Bayonal bilang tadi kan enggak suka kopi, tapi nggak begitu awal-awalnya ya, nggak begitu tahu kali. Yeah. Bagaimana belajarnya untuk tentang kopi ini? Kan banyak juga rumit-rumit sekarang ini. Yeah. Atau orang jenis-jenisnya itu kan kalau kita lihat di menu itu kan banyak americano ini kan. Yeah. Dulu kan kalau di kopi tradisional kan kopi aja. Ya, kopi hitam. Kopi hitam gitu ya. Kalau kita pesan di tradisional di kantin atau di mana kan. Yeah. Jadi bagaimana Bayonal mempelajari kopi-kopi ini yang kan kopi-kopi ini kadang saya lihat kan kalau saya sendiri nggak begitu paham kan. Tapi saya lihat yang lain-lain tuh seperti apa namanya itu bisa dengan giat mempelajari kopi itu sendiri seperti magnet jadinya. Ya, benar. Apakah seperti itu juga atau gimana? Iya. Benar. Apa namanya? Kalau untuk teorinya sebenarnya sangat banyak sih sebenarnya. Kalau kita dari sejarah, orang biasanya bikin kedai kopi, bikin kelas kopi, itu pasti dari sejarah terlebih dahulu kan. Nah, kalau ini pengalaman aja lah misalnya. Tahun 2016 saya pernah ke Filosofi Kopi di Jakarta, ngajakin teman-teman dari sini. Nah, mereka kaget, kopinya pada pahit semua. Ternyata intinya mereka belum ngerti bahwa kopi itu sebenarnya kayak gitu. Tanpa, harusnya diminum tanpa gula ya. Kalaupun misalnya ada pemanis itu tidak terlalu banyak. Nah, sehingga itu juga aman untuk kesehatan tubuh. Sebenarnya seperti itu. Nah, orang kan dulu minum kopi memang tinggal pesan kopi hitam atau kopi O. Kita nggak tahu kopinya dari biji yang mana, kita nggak tahu. Nah, saat ini kan konsep coffee shop kan udah sangat transparan. Nah, jadi kalau pengalaman saya bagaimana mempelajarinya, saya tertarik dengan coffee shop yang ada di Pekanbaru. Awalnya Starbucks, kok rasanya kayak gini. Americano tuh kayak gimana, espresso tuh kayak gimana, kayak gitu. Akhirnya saya coba pesan, saya coba minum. Memang awal-awalnya saya merasa, wah pahit banget gitu kan. Seakan-akan puyeng kan. Tapi itu harus dilawan sehingga jadi terbiasa. Tambah lagi ada teman saya, dia bisa minum, kalau kami datang ke coffee shop sama teman saya itu, dia bisa pesan espresso itu 2 cup. Padahal udah keras sekali itu ya. 2 keras sekali, meskipun kecil ya. Nah, meskipun itu kan sekitar 15 gram sampai 30 gram satu cupnya gitu kan. Tapi itu keras sekali, karena kan itulah inti dari kopi yang kita ekstrak dari mesin atau peralatannya. Nah, kayak gitu. Kemudian saya diskusi juga dengan beberapa barista yang sudah punya coffee shop terkenal di Pekanbaru. Dia saranin waktu itu kayak gini, kalau bikin coffee shop memang perlengkapannya mahal. Mesin aja itu harusnya yang harga 65 juta. Belum lagi yang grindernya dan lain-lain. Saya kaget kan. Nah, kemudian karena saat ini menjamurnya coffee shop, orang ingin berbisnis coffee shop, maka banyak sekarang penyuplai produk-produk perlengkapan kopi yang komersil itu menjual mesin-mesin atau perlengkapan-perlengkapan yang jauh lebih murah. Nah, sebenarnya memang bagi barista-barista handal itu tidak direkomendasikan untuk dipakai di komersil, hanya di rumah. Kayak mesin-mesin kopi yang harga 3 jutaan banyak sekarang kan. Nah, tapi ada nggak, saya berpikir terus nih, ada nggak cara lain bagaimana bisa menghasilkan espresso yang berkualitas tapi tanpa perlengkapan yang terlalu mahal, sesuai untuk pasar kita lah gitu kan. Maka ternyata ada, namanya Rockpresso, lebih manual, dan itu lebih, kalau untuk pemula, dan itu kalau bagi saya itu jauh lebih recommended ketimbang beli mesin yang terlalu mahal terlebih dahulu. Tapi itu is okay, itu sebenarnya semuanya alat. Itu semuanya alat. Kalau ibarat militernya alutsistanya lah kan. Nah, kemudian kan nama menu banyak, kata Bang Bayu tadi kan. Kenapa nama menu banyak? Memang masing-masing coffee shop itu sepertinya punya kebebasan untuk memberi
nama terhadap menu yang dia ulik, menu yang ia ciptakan. Pada dasarnya sebenarnya kalau untuk coffee shop itu espresso itu bisa ratusan menu, bahkan ribuan menu bisa. Yang dasarnya itu espresso, kayak gitu kan. Nah, kopi susu kekinian itu sangat jauh lebih tren sekarang. Kalau di Sultana itu ada namanya Sultano. Kami menamakannya Sultano. Di tempat lain itu namanya berbeda-beda. Kalau di Resaki namanya Dan Brown kalau nggak salah. Karena dia ada aren-arennya rasanya. Nah, cuman di Sultana ini nggak ada aren, tapi ada keluar rasa arennya, gitu kan. Itu kan racikan si barista tadi. Nah, itu espresso base, tapi itu udah dicampur sama susu SKM. Itu sebenarnya kopi susu sih sebenarnya. Nah, kopi susu. Kalau dulu kan orang bikin kopi susu, pesan kopi susu nih di warung kopi kita, warung kopi tradisional misalnya kan, itu kan SKM sekitar 50 atau 40 sampai 50 gram disiram sama air putih. Kemudian dikasih kopi misalnya bubuk kopi 15 gram disiram sama air putih panas. Panasnya juga nggak terukur. Itu kopi susu kita tradisional. Nah, sementara di coffee shop itu sudah sangat luar biasa pengembangannya, kayak gitu. Jadi saya pelajari, oh ternyata kalau hanya kita ulik sendiri, ternyata kita bisa bikin nama sendiri. Tapi kalau bisa ada transparansi kita terhadap customer. Kopi ini bisa dibuat berbagai nama ya, tergantung pengelola atau yang punya ya, supaya lebih akrab kan gitu. Nah. Jadi ya selain selain dari cita rasa, dalam bisnis coffee shop ini kan kita harus bisa juga kan memberikan suasana berbeda. Kan stylenya coffee shop dengan kedai biasa ini kan kelihatannya kan nggak sama. Benar. Jadi bagaimana, apakah itu dipelajari juga atau emang ada tren-trennya sendiri atau gimana? Atau emang harus ada pakemnya seperti ini, kalau coffee shop ini harus kursinya itu nggak boleh kursi plastik atau apa gitu kan. Kalau kedai biasa kan ada kursi plastik itu. Iya, sebenarnya enggak sih Bang Bayu. Kalau untuk eksterior interior itu sebenarnya itu nomor, ya boleh dikatakan itu nomor 2 atau nomor 3 lah. Nomor 1 itu apa kan gitu pertanyaannya kan. Nomor 1 itu adalah bar. Kalau coffee shop menurut saya ya itu nomor 1 itu adalah bar. Bar dalam pengertian itu seluruh perlengkapan untuk membuat espresso, untuk membuat menu-menu sudah ada di situ. Nah, bar. Jadi gimana orang duduk atau musan gitu kan? Nah, tergantung. Banyak sekali sekarang yang menjamur di kota-kota besar bahwa coffee shop ini tidak mesti orang harus duduk di situ. Dia cuma bikin kayak kontainer tapi menarik, tapi orang beli di situ pakai cup plastik yang dicetak sendiri, brand sendiri, pergi. Ada yang konsep kayak gitu. Nah, kita di taman mempadu-padankan sebenarnya antara dine-in sama dengan take away. Jadi ada kursinya kayak gini, ada di atas juga di rooftopnya kan. Kemudian juga kita sarankan dimanapun orang duduk di taman boleh. Boleh. Jadi tidak mesti harus kursinya kayak gini. Cuman memang di bisnis kopi ini kan bagaimana menarik orang. Jadi orang bermain di interior dan eksterior juga. Nah, di pencahayaan juga, pencahayaan ruangan, pencahayaan outdoor, kayak gitu. Nah, ini saya lanjut sedikit Bang Bayu ya. Kan orang pasti nanya nih, apa bedanya dengan kafe? Kafe gitu kan. Kalau menurut saya sederhana selama yang saya pelajari. Kafe itu kan jualannya tidak hanya kopi, ada food, gitu kan, ada makanan, mungkin makanan berat, makanan kekinian atau itu Chinese food ataupun Western gitu kan. Nah, tapi yang membedakan kafe itu memang ditentukan juga oleh interior atau eksteriornya, lebih unik dan lebih menarik dan tidak sembarangan. Kemudian kafe ini atau kopi? Kafe. Bedanya dengan yang lain harus ada live musik. Oh, itu kafe ya. Itu orang dulu mengkategorikan seperti itu. Tapi sekarang kan kayaknya udah bebas saja. Udah bebas saja semuanya. Ada nggak ada live musik, kemudian barnya bagaimana, kursinya, eksteriornya bagaimana. Kadang-kadang orang udah berani menamakan itu kafe. Soalnya nggak salah juga sebenarnya. Nggak salah juga.
ya pada intinya kan itu bisnis. Tergantung pasarnya. Kalau misalnya di Siak kita buat interior, eksterior dengan mesin yang 5.000 watt, nah itu populasi orangnya bagaimana? Kemudian pendapatannya per hari bagaimana? Nutup enggak? Kalau selagi itu mampu ya kenapa enggak? Kemudian ada orang pakai kursi plastik atau kursi kayu atau mejanya pakai gulungan kabel. Kemudian dia membuat namanya itu kafe, ya sah-sah aja sih sebenarnya. Ada juga yang kayak bentang tikar kayak lesehan. Ya. Yang di food court kan, food court apa namanya? Yang Riau Raun-Raun itu kan ada live musiknya kan. Nah, ada yang kursi-kursi gabus itu, gabus busa ya. Ya, itu konsep. Sofa. Itu udah apa namanya konsep baru lagi kan, pengembangan lagi kan. Kayak konsepnya itu kayak food court atau kayak lebih kayak Pujasera sebenarnya. Tapi itu modifikasi sangat kekinian. Iya, kayak yang di apa itu? Di Triswaka nyanyi-nyanyi itu kan, kan banyak penontonnya itu kan, banyak juga yang lesehan itu. Iya. Banyak juga yang di kursi. Itu keren banget kayak gitu. Karena saat ini memang coffee shop ini kan dalam era kita digital ini, kan kafe ini juga sebagai tempat untuk apa? Agar Instagramable gitu kan. Nah, bisa tempat foto-foto, tidak hanya tempat untuk nongkrong aja atau tempat untuk minum saja, tapi juga untuk foto-foto. Karena saat ini kan udah ada kamera ini, sering tempat ini dijadikan objek untuk foto-foto kan. Boleh merokok kan? Boleh. Ya benar. Itu tadi yang saya bilang bahwa di setiap tempat itu orang menciptakan keunikan. Keunikan yang seharusnya kan berbeda kan. Orang pasti akan bertanya tentang konsep, tentang apa. Tapi kalau bagi pebisnis murni, kadang-kadang mereka mengabaikan itu. Yang penting bagaimana cuan, bagaimana tempatnya bagus, bagaimana kualitas minum yang dijual itu oke. Tidak ada sih sebenarnya yang harus didiskreditkan terhadap hal-hal yang baru muncul. Justru tantangannya ke depan seperti itu. Coffee shop itu pasti akan ada masanya. Kalau seandainya memang tidak ada pengembangan, tidak ada ruang kreativitas dari bulan ke bulan misalnya gitu kan, itu bisa jadi 4 tahun, 5 tahun, karena akan muncul yang baru-baru yang lebih unik-unik. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain kan. Nah, jadi bagaimana seperti itu ya? Seperti itu, perkembangannya seperti itu. Ya, memang dalam bisnis kuliner ini persaingannya sangat ketat, saya lihat kan. Kadang ada yang baru, orang pada ke situ semuanya kan. Nah, jadi soal ini lagi yang saya tanyakan, karena Mayonal sudah menyinggung cuan tadi kan. Kemudian juga soal inovasi bagaimana bertahan. Jadi saya pengen tanya gimana nih prospek dari bisnis kopi ini beberapa tahun mendatang ini, apakah masih cuan terus? Tapi sebelum itu saya tanya juga, dalam bisnis kopi ini gimana apanya, neraca keuangannya gimana? Apakah stabil, ada masa-masa turun atau gimana? Mungkin kita anggap aja kita udah pasca pandemi COVID lah, bukan yang bahas yang COVID. Baik, ini yang mana dulu jawab nih? Tren kemudian masa depan ya, masa depan kemudian manajemen keuangan ya. Bagaimana cuannya, stabil atau enggak? Kalau untuk kopi, saya pikir kalau di dunia F&B ya, itu tidak akan pernah ada matinya. Dunia F&B. Apalagi kopi ini tidak ada matinya nih. Tapi kedai kopi atau coffee shop bisa mati. Nah gitu kan. Artinya kan pertarungannya di kualitas kemudian inovasi kan. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena semakin hari orang semakin menyadari ternyata kafein itu juga menyehatkan. Tapi bukan kafein yang berlebihan. Kemudian orang menyadari bahwa gula yang berlebihan akan membuat sakit. Nah, sementara tubuh sebenarnya butuh kafein. Nah, tubuh butuh kafein, itu boleh di searching aja nanti di bagaimana kopi dan hubungannya dengan kesehatan. Itu yang kedua, kopi itu udah masuk ke dunia industri. Dari kebun sampai pengolahan, sampai kemudian menjadi produk kopi itu sendiri, itu sudah masuk ke dunia industri. Yang lebih mendunia sebenarnya. Nah, jadi ini kita abaikan dulu teori-teori atau misalnya bagaimana cara pengolahan,
apa jenis kopi, itu kan ada babnya tersendiri kita bahas. Nah, masa depan kopi ini ya sangat menjanjikan. Masih ya? Masih sangat menjanjikan. Memang ada orang datang ke coffee shop untuk gayaan memang. Tapi itu is okay, gak ada masalah. Karena mereka akan belajar sendiri, akan menemukan rasa di situ. Kemudian tubuhnya itu ingin selalu untuk menikmatinya. Ada. Kemudian ada yang datang ke coffee shop yang sudah benar-benar ingin merasakan kopinya kayak gimana nikmatnya gitu. Nah, karena dari satu kopi itu aja, anggaplah espresso, itu rasa yang dihasilkannya tuh sangat banyak sih sebenarnya. Ada rasa, orang kan mungkin nggak percaya kan, ada rasa manisnya, ada nggak rasa manisnya? Biasanya itu muncul ketika terakhir kali. Ada rasa tanahnya juga, kacangnya. Kacang maksudnya rasa aroma kacang tanah itu muncul gitu. Lidah itu harusnya diasah di situ. Nah, orang-orang yang suka ngopi pasti udah paham kayak gitu kan. Makanya untuk masa depannya sangat menjanjikan, tergantung inovasinya. Terkait manajemen keuangan, saya pikir itu memang harus akuntabel ya, harus akuntabel. Karena konsep coffee shop saat ini rata-rata sudah punya menggunakan aplikasi kasir. Kemudian berapa cup satu malam, satu hari dia buka itu sudah secara otomatis ada di aplikasi yang digunakannya. Kemudian apalagi berapa stoknya tinggal itu tersisa itu ada pencatatannya. Kemudian berapa kos operasional satu hari itu ada hitungannya. Jadi serigid itu sih sebenarnya di coffee shop. Kalau misalnya kayak kita meskipun milik sendiri misalnya, harusnya juga lebih menggunakan akuntansi itu isi keuangan. Jadi bisa dia kali kalau ini kurang satu ya menolak sistem itu ya. Karena teknologi ini nggak bisa kita lawan. Tak bisa. Jadi ya memang erat banget hubungannya dengan kita marah-marah pun ya tetap diam. Kayak gitu. Suka dukanya dalam berbisnis kopi ini gimana? Misalnya mungkin salah satunya saya tanya tentang apa ini? Dalam berusaha ini kan banyak ada iklimnya gimana dan bagaimana suasana lingkungan, apakah mempengaruhi juga atau tidak? Iya, sangat mempengaruhi. Kalau saran sih, memang setiap hari kita harus menciptakan feel yang sangat bagus sebelum kita buka sampai tutup, apapun persoalan di luar. Nah, itu kalau di dunia F&B atau di dunia coffee shop harus feel kita, mood kita harus baik gitu, harus baik setiap hari. Itu tuh memang harus sangat dilatih. Nah, suka dukanya ya orang-orang yang recok ya pasti ada lah, tapi nggak perlu itu diperlebar gitu kan. Orang yang misalnya, kok bisa dia bangun kedai kopi di situ gitu. Kopi yang di sana tuh nggak enak loh, enaknya di sini. Nah, ada orang-orang tertentu juga yang resek, yang mempengaruhi orang lain. Padahal ini kan soal selera. Kalau saya sendiri di mana coffee shop, mana kedai kopi, baik tradisional ataupun tidak ya, saya duduk aja di situ, menghormati aja. Nah, tapi banyak dukanya sih seperti itu. Kemudian kalau untuk di internal tuh kita kadang-kadang yang paling sulit itu bukan dalam hal memproduksi, tapi yang sulit itu teamwork, menyatukan tim. Setiap manusia ini ya. Iya, manusianya sebenarnya. Kepala berbeda-beda. Nah, itu dia. Manusianya ini itu bagaimana kita barista, kemudian orang keuangan dan lain-lain, kita harus jaga moodnya setiap hari. Kalau enggak, ya menyeduh kopi itu terbawa di situ. Jadi untuk menciptakan, apalagi menangis ya Pak, asin lah rasa kopinya. Kopinya sedih. Rasa kopinya pasti sedih kan. Jadi perlu menjaga mood orang juga yang kerja ya. Perlu, tidak bisa juga kita yang sebagai pengelola lalu melakukan tindakan gitu ya, yang opresif, represif gitu kan. Itu tertekan pula orang kan. Nah, itu sebenarnya nggak zaman lagi Bang Bayu. Nggak zaman lagi. Misalnya si owner nih atau investor
kemudian si barista, waiters dan lain-lain lah gitu ya kan. Itu sudah ada hubungan yang sangat egaliter, yang saling menghormati, profesional di bidang masing-masing. Jadi si owner atau investor ataupun manajer itu tidak bisa seenaknya marah-marah gitu loh. Tidak bisa seenaknya marah-marah. Nah, karena orang-orang di dunia coffee shop saat ini itu berpikiran bahwa tidak ada sebenarnya manusia itu punya dasar yang jahat. Tapi kenapa misalnya anggap lah kehilangan keuangan segala macam di situ, kehilangan stok, itu karena sistem yang tidak terbangun dan teamwork yang tidak bagus. Jadi orang yang bertanggung jawab misalnya terhadap keseluruhan kayak manajer di coffee shop, dia mungkin tidak melaksanakan tugasnya. Itu aja sebenarnya intinya. Jadi mental teman-teman yang berada di bar kadang-kadang tidak terbina kalau sebenarnya sistem tidak jalan. Suka dia, pakailah dulu, nanti kan dipotong gaji pakai, tapi nggak tercatat bisa juga. Nah, tapi kalau sistemnya misalnya dibangun dengan baik, teamwork misalnya dievaluasi setiap hari, diciptakan mood yang bagus setiap hari, saya pikir itu akan lebih aman sih sebenarnya dari sisi owner. Apakah misalnya gesekan tidak akan pernah terjadi? Ya pasti akan terjadi. Orang ketemu orang kan. Tiap hari orang berumah tangga aja, yang sehidup semati, ada konflik juga di dalamnya kan. Apalagi yang kadang ini mungkin tidak ada hubungan darah ya gitu kan dengan dalam urusan profesional. Benar. Bisa apalagi itu kan. Terus kemudian kalau untuk customer misalnya pembeli adalah raja, itu konsepsi lama sebenarnya. Tapi lagi itu. Bukan nggak dipakai lagi, tapi harus digeser bahwa egaliter, kita membangun hubungan manusia yang sangat egaliter di coffee shop. Jadi yang datang itu, customer datang itu adalah manusia, adalah teman. Hari ini kita nggak kenal, besok begitu dia menikmati kopi kita harus kenal dan harus menghormatinya. Kita hormati dia sebagai manusia, siapapun dia, kita hormati dia, kita hormati privasinya. Jadi dia bertemu dengan rekan bisnisnya, tidak bisa diganggu. Ya kita harus sadar. Jadi waiters datang untuk melayani, mau minum apa Pak, itu bukan lebih rendah daripada customer, tapi itu adalah profesional kerjanya. Nah itu yang kita bina di sini. Ya dikembalikan lagi kan, awal kopinya ini kan mungkin dari daerah Eropa ya, seperti di Prancis itu. Di Prancis itu kalau kita ke Prancis, kalau kita waiternya kita kayak di Indonesia kita lakukan, orang bakal cuek waiternya situ. Mungkin seperti itu, mungkin dasarnya seperti itu mungkin coffee shop ini ya. Iya benar. Di Prancis itu jangan kita perlakukan waiter seperti yang biasa-biasa, dia setara jadinya. Makanya orang bilang di Prancis itu waiternya sombong kan. Padahal dia emang kayak gitu gayanya. Oke. Nah satu lagi sebelum ditutup ini, mumpung ada Bayu Station kan, lagi apa juga. Kita kan pesan kopi nih, kadang-kadang tamu bilang atau customer kan, kok lama gitu ya kan. Karena memang menyeduh kopi itu ada timer, ada waktunya di situ. Karena timbangan kami itu digital semua, di situ ada timer, ada berat juga, ada masa. Jadi menyeduh kopi itu meskipun itu americano misalnya gitu kan, itu ada waktunya. Apalagi yang manual brew kayak V60, Japanese, itu pasti akan ada waktu di situ. Belum lagi misalnya antrian orderan gitu Pak Bayu. Gitu. Jadi jangan terlalu apa juga kita sebagai pembeli kan. Kadang kan kita paling beli ya banyak-banyak juga kan. Baiklah, pemirsa Bayu Station. Inilah pembicaraan saya bersama Pak Yonan ini yang sudah jatuh bangun dalam usaha bisnis kopi, dan dia juga pertama juga nggak ngerti kali juga tentang kopi gitu. Jadi berarti dalam hal ini semua orang bisa berusaha kopi juga loh. Bisa, semua orang bisa. Bahkan tidak mesti punya ruko. Space, karena kan banyak tuh muncul tuh coffee coffee and space gitu. Kemudian bisa memanfaatkan halaman atau rumah sendiri. Itu. Ada yang konsepnya seperti rumah ya, ada di kamar-kamarnya, kamar-kamarnya tempat nongkrongnya sekarang ya, bukan di luar. Bahkan bisa online kan, beli mesin atau peralatan yang terjangkau, bikin online ya dijual. Satu lagi nih Bang, ini kan di kopi ini kan banyak istilahnya. Yang istilah yang agak terkenal itu kan
Robusta, Arabica. Iya, benar. Nah, jadi itu apa bedanya sih? Oh iya. Kalau Arabica kan orang tuanya di Arab, tapi kan bukan Arab kan? Bukan. Jadi memang ada sebenarnya jenis kopi itu ada 4 ya. Ada 4, ada Arabica, Robusta, ada Excelsa sama Liberica. Nah, cuman kan yang paling digunakan atau paling banyak digunakan itu kan Bang, permisi bentar Bang. Iya. Di mana? Sehat Bang. Oke, udah mulai nih podcastnya. Udah masuk aja. Apa-apa. Siap. Jadi abang mau minum apa nih? Tadi mau katanya kopi sama, atau non kopi? Saya karena udah ngopi dari tadi kan, saya mau non kopi aja dulu. Oke. Coba mau kita kalau coba non yang lain kopi kan. punya matcha, red velvet, yang sama coklat. Yang pertama itu saja tadi. Oh, matcha. Matcha. Oke. Kalau abang sendiri? Saya Japanese saja ya. Oh, Japanese. Ya. Japanese kopi. Japanese. Oh, Jepang ya, bukan Jawa ya. Bukan. Namanya Japanese. Jepang. Oke, bentar Bang ya. Oke, sip. Oke. Oke, Bro. Nah, lanjut ya, Bang ya. Iya. Jadi yang paling terkenal itu kan Arabica dan Robusta. Apa bedanya? Kan banyak orang nggak tahu kan. Nah, sebenarnya bedanya pada populasinya tumbuh di mana. Oh, atau tempat tumbuhnya si kopi tadi. Kalau Arabica itu kalau saya nggak salah ya itu tumbuhnya itu di dataran tinggi. Di atas 800 mdpl. Oh, Arabica itu ya? Arabica. Beda dengan Arab ya. Arab kan gurun-gurun. Pasti gurun kan. Kemudian Robusta itu di dataran rendah. Kayak misalnya seandainya misalnya di Riau ini ya. Di Riau itu kan lebih ke Robusta sih sebenarnya. Kemudian kan ada lagi 2 lagi kayak di Riau ini kan ada yang jenisnya Liberica. Iya, Liberica di Meranti itu ya. Meranti. Itu jenis juga sih sebenarnya. Itu Robusta yang apa namanya yang orang mengistilahkan lain Robusta yang gagal lah. Tapi tetap enak. Ada pencintanya juga. Nah, terus kemudian ini persoalan harga nih, kan? Mana yang lebih mahal kira-kira di antara 2 jenis yang terkenal tadi? Tentunya yang tinggi lah ya. Yang tinggi, karena kan lebih susah di situ untuk bercocok tanamnya kan. Nah, itu Arabica memang harganya jauh lebih tinggi sebenarnya. Jadi dalam menu itu ada disebutkan, misalkan yang campur-campur itu. Jadi dalam menu itu ada yang disebut dengan single origin. Single origin itu kopi apa dan di mana. Misalnya Arabica Solo. Ya, itu Solo kan ya, Solo Rajo ya. Solo ya. Itu kan kalau satu jenis itu aja itu ada juga orang jual kopinya. Itu namanya single originnya apa. Kemudian ada Papua, ada Wamena, ada Gayo gitu kan. Nah, kemudian ada namanya itu yang di mix atau yang di blend namanya house blend. House blend itu biasanya house blend itu adalah campuran antara Robusta sama Arabica. Berapa rasionya? Ya bisa 70-30, 80-20, 50-50. Campur ya. Campur. Kemudian kopi itu kan kadang-kadang orang bilang, oh ini lebih pahit gitu kan. Oh ini nggak pahit. Sebenarnya itu tergantung lagi dengan pengolahan dari si biji tadi. Biji. Di kopi ini biji yang ditumbuk atau di apa ya? Press. Iya. Ada kopi itu cara ngolahnya dibuang kulitnya itu kan manis tuh, dibuang kan tinggal bijinya. Yang dijemur dulu, ada yang langsung dijemur. Kemudian bahkan ada yang disebut dengan coffee wine. Coffee wine itu bukan kopi dikasih wine. Cuman cara pengolahannya ada fermentasi dari biji kopi tadi, dari buah si kopi tadi, ada fermentasi sekian hari dulu sehingga ia menghasilkan jamur. Jamur itu nanti dibuang. Nah, itu mempengaruhi rasa si kopi, ada manis-manisnya kayak wine, ada gasnya juga. Ini dia. Ini pesanannya. Oh iya, Oke. Japanese. Ini matcha. Ini Bang. Benar. Nah, kayak gini kan Bang Bayu kan ada langsung dari cup kita. Sultana. Iya. Selamat menikmati Bang. Oke, kasih ya. Thank you, Bro ya. Oke. Nah, ini boleh diminta slokinya satu lagi. Kalau ini bisa di take away juga loh. Bisa, ini bisa kita bungkus kayak gini. Oh, bisa bungkus kayak gini. Kirain gelasnya bisa dibawa juga. Nah, kalau kayak gini di shake dulu, Bang, biar nyampur dia. Oke, apa ini? Nanti kita kasih Bang Bayu ya, biar ngerasain.
Nah, tadi kan Bang Bayu nanya kan Japanese nih bukan Java ya, tapi Bang, ada lagi Jepang ya. pesanannya? Ini aja dulu. Oh, ini nanti panggil saya aja. Oke. Siap. Oke, makasih Bang. Gini, nah ini ada teknik lagi nih. Ini kan nggak ada runcingnya nih. Kita di mana-mana kan take away kayak gini kan. Jadi ada tekniknya. Ini cukup dipatahin sedikit, kemudian tinggal diginikan aja. Ini kan udah tegang. Nah, baru dimasukin. Nah, gitu. Itu kayaknya belum kurang di shake. Kita sambil minum ya Bang ya. Ini saya cobain satu. Sedikit. Ya. Tapi udah baru minum yang manis ya. Nggak apa-apa, cobain aja. Nih. Ini cara penyeduhannya. Ya sambil minum nggak apa-apa. Cara penyeduhannya kalau Japanese ini cara penyeduhan seperti penyeduhan orang Jepang. Oh gitu ya. Nah, bukan kopinya berasal dari Jepang. Cara minumnya kayak orang Jepang. Cara penyeduhannya. Tapi orang Jepang lebih minum teh kan? Iya. Tapi ada juga kopinya. Kopi ya. Nah, dan ini nggak pakai gula. Nggak pakai gula ya. Pakai gula. Ini Itu istilahnya itu dalam apa kan? Dalam istilah-istilah kekinian atau anak-anak Jaksel itu bilang kan itu coffee snob, orang-orang coffee snob. Oh, Orang yang kalau kita kopi pakai gula, nah itu kena apa? Kena CMS ya. Iya, benar. Coffee snob. Ya begitulah. Jadi semuanya bisa kita berbisnis kopi, dan kopi ini masih panjang perjalanannya. Oke, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.